Culture shock ya. Paling kalau yang pertama kali banget tuh panas. Oh, panas ya? Iya, Arizona tuh panas banget karena itu tuh gurun. Oh. Kayak gurun yang dataran nggak ada pohon tapi cuman ada Kaktus. rumput-rumput gersang kaktus Oh, gersang gitu ya. Iya. Halo teman-teman, aku Aisyah. Aku Oktaria. Kembali lagi di Podcast Komunikasi. Nah, di edisi podcast kali ini, kami bertujuan memenuhi tugas jurnalisme audio yang diampu oleh Ibu dosen cantik sekaligus Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ibu Bianca Virgiana MIKOM. Nah, kali ini kita kedatangan tamu cantik dari SMA Negeri 4 Oku yang pertengahan tahun kemarin baru pulang nih dari Arizona, Amerika Serikat. Nah, penasaran kan kenapa Nova bisa di Arizona? Langsung aja kita sambut bintang tamu cantik kita, Nova. Halo Nova. Kita ngobrol santai-santai aja nih Nova ya. Kesibukan Nova akhir-akhir ini apa? Karena aku sekarang lagi kelas 12, jadi kesibukannya akhir-akhir itu ujian. Ujian. Ini hari keberapa ujian Nova? Aduh, nggak terhitung. Karena lama banget nih kayaknya ujian. Dari praktek, ujian sekolah, ini sekarang juga udah ujian yang buat apa sih, ijazah. Banget. Jadi teman-teman, nih Nova nih kan harusnya udah duduk di bangku kuliah nih, bener kan? Iya. Benar, karena kemarin Nova itu sempat berangkat ke Arizona, Amerika Serikat nih. Jadi sekolahnya yang di Indo ini ke pending selama 1 tahun. Dan setelah balik dari Amerika, Nova lanjutin sekolahnya di Indo. Dan sekarang dalam masa-masa ujian. Kalau boleh tahu program apa sih yang Nova ikutin? Program yang aku ikutin tuh program KLS atau Kennedy Lugar Youth Exchange and Study. Jadi programnya tuh basically pertukaran pelajar anak-anak dari negara yang mayoritasnya Muslim ke Amerika Serikat gitu Kak. Selama 1 tahun pelajaran atau 10 bulan. Oh, jadi bisa dibilang Amerika ini nih narik pelajar-pelajar yang dari negara yang mayoritasnya Muslim. Iya. Jadi program ini nih dinaungi oleh Bina Antar Budaya ya Nova? Iya, kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau di sini Bina Antar Budayanya itu di Palembang. Bina Antar Budaya tuh punya banyak chapter. Kalau di seluruh Indonesia ada 20. Tapi kalau pusatnya di Jakarta tuh. Di Jakarta. Dan Nova kemarin ikut chapter yang di Palembang. Iya, di Palembang. Karena itu yang terdekat ya sama kota Batu Raja. Nah, tujuan Nova ikut program sendiri ini emang udah punya goals yang Nova pengen kejar atau gimana? Sebenarnya tuh dari kecil kayak pengen aja gitu ke luar negeri kan sekolah, karena kayak kayaknya tuh di luar negeri tuh punya banyak banget kesempatan dan kayak hal-hal baru yang lebih bisa aku explore daripada kayak aku stay di sini-sini aja gitu. Yang dari yang apa yang kita tahu kan? Iya. Kan kita dari lahir emang udah di sini dong. Betul. Paling itu aja dari film, ayam minggu kan. Tahu info ke Elias itu dari mana? Seingat aku tuh dari YouTube ya, tapi kayaknya udah lama gitu aku taunya dari SMP. Tapi pas daftarnya aku pas SMA. Daftar pas dari SMP ke SMA, jadi lumayan lama nih udah tahu ya. Iya, jadi emang kayak udah sekedar tahu aja gitu. Oh, Kak Elias ini nih jadi untuk cuman anak SMA ya? Jadi dari yang kelas 10 boleh ikut atau cuman kelas 11 atau gimana? Tiap tahun tuh ada tahunnya sendiri gitu. Misalnya kayak dari tahun akhir 2004 sampai awal 2005 gitu. Biasanya sih anak kelas 10, soalnya kan 1 tahun tuh pendaftarannya. Jadi kayak memakan seluruh kelas 11 gitu. Jadi tuh lama pendaftarannya lama banget Nova ya? Iya, lama 10 tahun ya? Kebetulan.
Nova ini jadi termotivasi nih dari kecil emang pengen ke luar negeri. Dan finally berkesempatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat program ini. Kalau untuk proses pendaftarannya seperti apa? Proses pendaftarannya tuh ada 3 tahap. Yang pertama tuh seleksi chapter, ada seleksi nasional sama seleksi internasional. Nah, yang pertama nih seleksi chapter, ada seleksi berkas, seleksi wawancara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama ada dinamika kelompok. Sama juga kayak seleksi nasional sebenarnya, kayak gitu juga. Tapi kalau yang bahasa Inggrisnya tuh di interview langsung sama kedutaan. Kalau yang udah nasional. Karena kemarin Nova ikutnya pas tahun-tahun COVID nih ya. Jadi seleksi-seleksinya itu diadain online dong. Iya, online semua. Kalau untuk dinamika kelompoknya sendiri itu online juga atau gimana? Online juga. Jadi kayak di Zoom kita dimasukin di suatu ruangan gitu. Aku pikir yang dinamika kelompok tadi ketemu nih di mana di Jakarta gitu. Enggak. Tapi kalau tahun ini udah offline. Jadi ketemu ya, nggak online lagi. Ya. Jadi pas di dinamika kelompok itu sendiri, itu tuh langsung otomatis semuanya lulus atau yang ada yang tereliminasi gitu? Banyak malah yang tereliminasi di dinamika kelompok. Oh, padahal itu udah seleksi terakhir ya gitu. Tapi baru di chapter doang. Nanti kan bakal ada nasional, bakal ada internasional. Iya, masih panjang. Jadi kalau udah dapat pengumuman lulus sekali tuh jangan bahagia dulu gitu, belum sampai akhirnya. baru mau jalan nih. Betul. Tiap tahunnya ini KLIS ini untuk penerimaan peserta beasiswanya ini berapa orang? Kalau tahun aku sendiri sih 80. Tapi kayak itu tuh enggak tentu gitu kayaknya. Tahun ini 70-an kayaknya. Tergantung ya. Enggak ada kuota. Kayak misalnya Palembang tuh segini, nah enggak ada. Enggak terbatas ya? Iya, jadi kalau misalnya banyak yang terkualifikasi sebagai penerima beasiswa jadi ya banyak gitu. Kalau respon orang tua sendiri apa, Nova? Pas tahu kabar Nova diterima nih di salah satu program KLIS ini. Pastinya seneng banget sih, kayak heboh gitu. Wah, finally anaknya mau ke Amrik gitu. Apalagi teman-teman nih pasti heboh. Aku kayak pas daftar tuh nggak bilang siapa-siapa gitu kecuali orang tua. Nyari diam-diam. Jadi kayak pas bilang mau pergi setahun tuh kayak pada kaget semua. Untuk sekolah sendiri kan kalau Nova daftar tuh kan pasti ada berhubungan sama sekolah nih, berkas-berkasnya. Itu sendiri gimana? Dipersulit atau dipermudah atau gimana? Awalnya sih lumayan sulit minta izinnya karena belum ada yang daftar kan. Jadi beneran harus ngeyakinin sekolah kayak ini programnya beneran gitu. Enggak ada diculik, enggak ada ditipu atau gimana. Terus akhirnya setelah proses panjang disupport sih sama sekolah, alhamdulillah. Ya pasti dong kalau disupport, soalnya ini kan membanggakan sebuah sekolah. Iya. Bahkan di Oku ini Nova ini baru pertama ya. Iya. Yang jadi peserta KLIS ini. Nah kan kalau Nova di situ kan pakai bahasa Inggris ya. Iya. Nah untuk bahasa Inggrisnya sendiri Nova itu belajarnya lewat les atau otodidak atau gimana? Campuran sih sebenarnya. Aku kadang les, terus belajar sendiri juga, terus kadang ngobrol sama temen aja gitu. Jadi kayak sebenarnya sehari-hari tuh emang kayak sesimpel HP udah disetting pakai Inggris gitu. Kalau nggak tuh nontonnya pakai bahasa Inggris gitu tuh beneran memperlancar gitu. Aku. Ala bisa karena biasa. Iya betul. Nah program yang Nova ikutin sendiri ini berapa lama nih? 10 bulan. 10 bulan. Kalau nyiapin bahasanya itu dari kapan, Nova? Belajarnya? Nggak tentu sih Kak. Aku nggak tahu beneran yang kayak awalnya banget aku belajar bahasa Inggris tuh dari mana. Karena emang kayak tiba-tiba udah lancar aja kita. Oh benar-benar literally ala bisa karena dia. Nova ini dapat di negara Amerika Serikat. Amerika Serikat. Negara bagiannya Di Arizona, Phoenix, di ibu kota. Iya, di ibu kotanya. Nah kalau untuk negaranya sendiri Nova, negara ini pilih sendiri atau udah ditentuin nih yang untuk negara bagian? Kalau itu ditentuin sih. Kalau negara bagian itu tergantung sama host family-nya. Oh tergantung sama host family-nya. Jadi host family itu pilih Nova gitu? Iya betul. Oh jadi host family-nya dikasih list daftar nama anak-anak yang KLIS ini. Terus mereka, berarti
mereka milih novel. Iya. Terus yang nama sekolahnya apa? Nama sekolahnya Moon Valley High School. Moon Valley High School. Gimana Nova? Teman-teman di situ? Enak nggak? Sebenarnya ada enaknya ada enggak, karena orang di situ bergaulnya beda gitu loh sama orang sini. Kan kalau orang sini kalau misalnya ketemu orang luar tuh kayak, wih, dia bukan dari sini gitu. Dipenasarin. Terus kalau di situ orangnya biasa aja gitu. Karena kayak udah biasa aja ketemu sama orang-orang baru luar gitu. Jadi kayak emang harus kitanya duluan yang nge-approach mereka buat kalau mau temenan. Nah, untuk siswa dari Amerika Serikat sendiri yang pertukaran pelajar itu, mereka kesini juga atau benar-benar emang dari negara-negara luar tuh yang ke Amerika? Jadi kayak misalnya Amerika juga tukar ke Indo, atau mereka Indo doang ya nih yang nyamperin mereka ke sana? Itu sebenarnya beda program sih. Kalau KLS ini cuman ke situ, tapi kalau misalnya mereka mau ke Indonesia juga bisa, tapi mereka harus apply. Oh, apply beda program lagi. Banyak kok Kak yang ke sini. Ada di Palembang tuh sekarang, tapi dari Jepang, namanya Kazuki. Kalau ke Batu Raja belum ada? Belum ada. Harus ada yang rela dulu jadi host family-nya. Oh iya, itu berarti host family itu juga nampung biaya hidup Nova nih? Iya, beneran. Kayak mereka tuh suka rela aja gitu, pengen kayak ngerasain ada orang baru tinggal gitu. Baik banget duluan saya. Iya, ini kalau mau ke Batu Raja harus ada nih yang Iya. gitu. Ayo. Ada yang bersedia? Kita bikin bersedia. Nanti kita pikir dulu. Culture shock apa sih yang Nova rasain pertama kali waktu kesana gitu? Culture shock ya. Paling kalau yang pertama kali banget tuh panas. Panas ya? Iya, Arizona tuh panas banget karena itu tuh gurun. Kayak gurun yang dataran nggak ada pohon tapi cuman ada rumput gersang kaktus gersang gitu ya. Iya, kayak waktu itu kan aku nyampainya juga bulan Agustus, which is masih di akhir summer gitu. Jadi suhu di situ tuh kayak 39 waktu aku datang. Wow. Sangat-sangat panas. Lebih di sini ya kayaknya. Iya, tapi kayak panas di situ tuh beda gitu. Nyengat. Bukan, panasnya tuh Gersang. angin. Kalau di sini kan panasnya tuh kayak keringet. Nah, di sana kalau panas tuh nggak keringetan, karena kering. Di sini kan lembab. Kan kalau aku lihat nih di sosial media Nova nih, di akun Instagram, kayaknya di situ tuh banyak banget nih jenis-jenis tanaman kaktus ya. Ih, banyak banget. Banyak banget kan. Keren-keren lagi, gede-gede banget, lebih tinggi dari rumah. Oh, itu beneran ada tuh. Iya. Di mana-mana. Kalau kita di sini kan taunya kaktus tuh yang tanaman hias, kecil-kecil tuh. Yang kecil itu namanya succulent. Oh, itu beda-beda. Jadi teman-temannya beda tuh nama-nama kaktus. Kalau kita taunya kaktus gitu ya. Kita dominan taunya kaktus. Mau besar mau kecil kaktus. Yang berduri namanya kaktus. Iya, sejenis. Oh, jadi kalau yang gede itu baru dibilang kaktus atau beda lagi tuh? Iya, bener sih, kaktus. Kalau yang gede banget itu namanya saguaro kaktus. Oh, saguaro kaktus. Nah, untuk sekolahnya sendiri nih Nova, pertama kali sekolah di situ tuh ngerasa sistem belajarnya tuh beda nggak sih sama di Indonesia? Beda banget sih. Beda banget. Bener-bener kayak 100% beda. Dari mulai nggak pakai seragam tuh. Oh, jadi kayak kuliah nih kalau di Indonesia. Iya, jadi bener kayak bebas mau pakai baju apa. Bahkan tuh kalau lagi musim sports gitu, ada 1 minggu kita tuh dikasih tema sekolahnya. Kayak misalnya hari ini temanya pakai character day gitu, misalnya kita dress up sebagai kartun atau gimana, kayak seru gitu. Terus kalau di situ sistem belajarnya tuh milih sendiri kelasnya. Bener-bener kayak kalau kuliah ya hitungannya di sini. Jadi kalau pelajarannya tuh milih gitu ya. Jadi kayak aku di situ nggak ngerasain biologi, kimia, fisika. Jadi fun banget ya. Dan kayak bisa diganti-ganti juga kelasnya. Bahkan di situ tuh padus, teater tuh kelas gitu, bukan sebatas eskul ya. Kalau di sini eskul gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih ke banyak ke prakteknya sih daripada teori. Dan nggak pakai buku juga, tapi langsung beneran dijelasin pakai seluruhnya tuh pakai laptop. Jadi there's notebook di sana ya kalau belajar? Enggak. Ya. Kalau nyatet aja sih kayak MTK gitu masih pakai. Oh, berarti di sana masih ada ya MTK?
Masih, tapi kita milih gitu MTK-nya. Jadi kayak kalau misalnya pengen algebra aja. Ya kalau misalnya mau geometri ya geometri aja. Itu kayak Kalau kita kan seluruh MTK ya seluruh MTK gitu. Tapi aku kemarin dimasukin di kelas yang susah. Yang kayak di itu seleksi ya masuk kelasnya atau gimana? Enggak, karena katanya kalau di situ tuh ada stereotip kayak orang Asia tuh pinter gitu. Jadi Dimasukin kelas yang menurut Nova susah nih apa yang di situ? Sebenarnya nggak ada sih yang terlalu susah-susah banget. MTK sih paling itu tuh sama bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris itu tuh di situ tuh kayak bahasa Indonesia di sini gitu loh. Jadi kalau misalnya kita yang biasa ngomong bahasa Indonesia di sini kadang kita juga kesusahan ya. Iya, mata pelajaran soalnya itu Indonesia. sastra Inggris. Jadi kayak banyak banget vocab yang susah kayak Shakespeare gitu. Kayak bikin essay 4.000 words. Oh, itu Bener-bener kayak makanan setiap hari. berarti Nova di sana berarti fasih banget nih bahasa Inggrisnya. Alhamdulillah. Kalau mereka tuh ngomong di sana tuh harus, kalau kita kan kadang masih ada nih yang kalau kita ngomong Inggris dikit, ini grammarnya nih salah. Enggak sih. Itu nggak ada. Bahkan kayak mereka aja tuh masih salah grammar gitu. Jadi kalau misalnya kita sesama komunikasi dan komunikannya ini asal ngobrolnya nyambung, Iya, jangan tetap jalan. mata pelajaran yang Nova ikutin tuh apa aja? Kalau waktu itu tuh, aku inget dulu. Ada akuntansi waktu itu, kayak finance sih sebenarnya, lebih ke finance. Terus ada anatomi waktu itu aku ngambil, ada padus, ada teater, pernah fotografi juga. Terus apa lagi nih? History, American history. Terus juga aku pernah ngambil kelas debat sama apa ya, satu lagi ya? Ada satu lagi nih. Kayaknya banyak banget ya. Ya itu tadi sastra. Oh, sastra Inggris tadi. Kalau cara Nova sendiri memperkenalkan budaya Indonesia itu seperti apa? Setiap hari sih sebenarnya mengenalkan ya. Kalau misalnya kayak banyak orang penasaran gitu nanya-nanya, itu tuh kayak beneran setiap hari ada orang yang kayak, ih kamu dari negara ini tuh kayak gimana gitu-gitu. Tapi kayak dari program aku sendiri nyediain hari dimana enggak sih, 1 minggu dimana kita tuh ngenalin budaya kita, namanya tuh International Education Week. Itu tuh di bulan November. Jadi kayak waktu itu aku ngadain presentasi tentang Indonesia pakai baju adat Palembang. Jadi bawa baju adat Palembang dong. Jadi kayak itu aku beneran dari kelas ke kelas gitu presentasiin, dan itu semua orang excited sih. Dari kelas ke kelas. Berarti seluruh kelas Nova masuk ini buat Enggak sih. Kelas aku aja sama kelas guru yang pengen gitu. kalau di situ kadang-kadang keceplosan gak sih pakai bahasa Indonesia yang teman-teman yang gak ngerti? Enggak sering sih, tapi kayak yang sering dipakai aja kayak gitu. Atau kalau nggak tuh anjir Agak teter nih gitu. Ditanyain nggak sama teman-teman di situ? Nova ngomong apa sih? Iya, tapi kayak mereka juga penasaran sih sebenarnya, minta ajarin gitu bahasa Indonesianya ini apa gitu. Nah kalau aku lihat nih ya dari sosial media Nova lagi nih, kayaknya sekolah Nova ini banyak banget ngadain event-event yang kayaknya fun banget nih. Dari olahraga apa gitu aku lihat tuh. Event-event itu sendiri tuh gimana Nova? Emang banyak banget sih kalau di luar negeri tuh event. Mereka juga kan punya OSIS yang ngatur semua itu. Tapi kayak kalau di Amerika sendiri itu tuh yang paling terkenalnya sports. Jadi kayak football tuh adalah hal yang besar banget gitu, dari mulai cheerleadernya itu sampai kayak pagi-pagi di sekolah kan ngadain rehearsal. Terus juga kayak kelas-kelas aku padus gitu ngadain konser. Jadi beneran kayak di auditorium gede gitu kita perform, kadang teater juga, ada dance. Jadi kayak beneran dari sesimpel itu tuh bisa dijadiin event. Kadang juga OSIS-OSISnya tuh ngadain fun yang simple aja sih, kayak misalnya painting gitu sore-sore. Kalau nggak tuh movies di sekolah. Juga kayak banyak banget deh intinya, serius. Jadi bener-bener 100% beda banget nih sama yang di Indonesia ya. Kalau di sini kan kadang kita belajar. Kalau event gitu kan jarang. Nunggu ada hari-hari besar kayak ulang tahun sekolah atau gitu. Jadi beda banget.
Kalau di situ tuh bisa request gitu loh kalau pengen ngadain sesuatu. Jadi makanya kayak eventnya tuh kreatif. Bahkan kayak Valentine tuh kemarin kita tuh bisa OSIS-nya tuh ngadain kayak kita bayar bunga gitu buat dikasihin ke kelas-kelas orang gitu, bikin surat. Jadi kayak lucu aja gitu kali. Bisa request. By the way kan Nova ini berhijab ya. Terus mereka heran nggak liatnya? Kebetulan di sekolahku tuh ada juga yang berhijab. Oh, ada juga. Kayak 2 orang gitu. Tapi sebenarnya mereka juga masih ngeliat aku tuh agak aneh gitu dan kayak ditanya-tanya kan, kenapa sih pakai jilbab, kalau dipaksa atau gimana, panas nggak? Kamu tuh harus gitu. Kamu pernah lepas nggak sih, mandi lepas nggak sih gitu? Jadi mereka penasaran banget. Iya. Nah, di sekolah sendiri Nova pernah ngalamin rasis atau gimana? Kalau secara langsung sih nggak pernah, tapi kayak ditutup aja gitu kayak dari atas sampai bawah, paling kayak gitu sih. Tapi setelah itu tuh nggak ada sama sekali. Yang keceplos ngomong gitu nggak ada ya? Aman sejauh ini? Aman. Alhamdulillah. Soalnya di bagian barat tuh orangnya tuh beneran beragam gitu. Bahkan di sekolah aku tuh lebih banyak orang berkulit hitam daripada orang berkulit putihnya. Untuk teman-teman sekolah Nova di sana masih sering komunikasi? Masih keep in touch ya sama teman? Iya. Lewat chat, kadang Zoom juga atau video call juga nggak sama teman-teman situ? Enggak sih, karena kan perbedaan waktunya jauh banget ya, 14 jam. Jadi kayak paling reply story, kalau nggak tuh dia ngabarin apa gitu. Nova ada ini di sekolah gitu, siapa tahu kamu mau lihat. Kan Nova setelah pulang dari sana tuh harus ngulang lagi nih di kelas 12 ya. Terus gimana nih perasaan Nova lihat teman-teman Nova yang udah di bangku kuliah, terus Nova masih harus lanjut sekolah lagi? Sejujurnya tuh awal-awalnya sedih banget ya. Bukan cuma aku yang sedih, maksudnya mereka juga kayak Harusnya lulus bareng. harusnya lulus bareng, taunya enggak. Tapi kayak semakin kesini tuh semakin kayak nerima aja dan bahkan ngerasa bersyukur banget. Pengalaman setahun aku tuh enggak aku sesalin sama sekali sih. Karena beneran kayak berharga dan bahkan aku ketemu sama teman-teman baru aku yang sekarang sekelas itu kayak justru lebih seru karena udah COVID. Oh iya, kemarin kan pas Nova berangkat COVID ya kondisinya. Iya. Nah, oh iya, by the way Nova. Nah, Nova kan ikut program KLS ini nih dari pemerintah Amerika Serikat gitu kan. Nah, ini nih programnya yang benar-benar dibiayain 100% gitu atau Nova masih keluar uang juga nih? Beneran dibiayain 100% fully funded. 100% banget nih ya? Iya, paling bikin paspor kemarin. Oh, bikin paspor sama Iya, yang untuk visa, keberangkatan tiket segala macam itu benar-benar dibiayain dari Betul. bahkan kan biaya hidup juga Iya, biaya hidup per bulan itu juga ditanggung Per bulan dikasih ya? iya. sangat enak sekali ya. Dapat pengalaman, dapat teman baru. Dapat uangnya juga. Pulang-pulang sini sosok. Kalau Nova masih itu kan dapat nih uang per bulan dari sana. Terus masih dikirimin orang tua nggak dari sini? Tergantung sih bulan-bulannya gitu. Kadang tuh uangnya cukup, kadang kurang gitu kan. Karena juga Nova di situ kan jalan-jalan. Iya, jadi kayak banyak pengeluaran yang nggak terduga karena biaya di situ mahal banget. Mahal ya. Mahal banget. Indomie di situ mahal juga. Iya, kayak 30.000. Wow, satu piecesnya. Wah, sering makan Indomie Nova di situ. Kalau lagi bingung aja sih makan apa. Sejauh ini Nova udah jalan-jalan kemana aja nih selama di sana? Alhamdulillah aku sering jalan-jalan ya, karena banyak teman-teman yang ngajak jalan juga. Kalau yang overall itu tuh yang deket-deket dulu, misalnya kayak Las Vegas, Nevada, itu tuh tetanggaan. Kayak California, aku pernah ke LA sama ke San Diego-nya. Terus aku juga pernah ke Texas. Wow. Terus pernah ke Washington. Terus kalau di Arizona sendiri tuh banyak banget tempat yang bagus juga, kayak Grand Canyon gitu, atau tempat-tempat yang tua yang tempat syuting film Cars. Aku juga pernah ke situ. Oh, pernah Nova? Iya, Keren banget. iya, lihat salju juga. Duh, seru banget pokoknya. Pengalaman saljunya di situ gimana Pak? Karena kan kalau di Indo kan nggak ada ya salju. Nggak ada lah, cuma musim hujan panas. Kalau di situ kan ada salju. Iya. Gimana Nova? Excited banget sih first snow ya kan. Tapi di rumah aku sendiri tuh nggak bersalju. Jadi aku Arizona nggak bersalju ya? iya, tapi di bagian utara tuh bersalju, yang deket-deket sama
New Mexico, itu bersalju. Nah, aku tuh ke situ waktu itu. Tidak pernah lihat salju. Kalau Nova ke sana berapa jam? Sejam 2 jam nyampe. Oh, sejam 2 jam di sana tuh termasuk deket berarti ya? Iya, termasuk dekat. Pengalaman terseru Nova selama di sana apa? Banyak sih, aku nggak bisa pilih satu. Yang paling seru deh. Mungkin waktu itu aku pernah ikut seleksi, ikut workshop gitu ke Washington. Nah itu juga dibiayain ke situ. Waktu itu ketemu sama anak pertukaran pelajar lain. Jadi kayak seminggu di situ di Washington buat belajar sama buat jalan-jalan keliling. Dan itu bahkan sampai kayak ketemu sama senator di situ dan bisa kenal deket sama pemerintahan di Amerika Serikat gitu. Jadi kayak menarik banget sih. Jadi merasa bangga banget ya. Iya. Kalau ada nggak sih hal yang buat Nova nih mikir, please pengen pulang aja nih ke Indonesia, nggak betah di sini? Nggak ada sih. Justru malah pengen nggak pulang waktu itu. Pengen gak pulang kan? Jadi sedih banget dong kalau harus pulang ke Indonesia kemarin. Sedih banget sih. Selama di sana kan banyak nih teman-teman kelas Nova nih. Pernah cinlok nggak sih? Wah, emang. Aduh, Anak-anak jangan-jangan ada. Mungkin, tapi kayak nggak sampai ke tahap situ sih. Kayak cuman yang keserius gitu ya. ya. Tapi kalau aja kayak rasa tertarik gitu pasti ada. Ada, pasti ya. Pernah ada yang kayak sampai deket banget gitu, tapi nggak sampai. Iya. Yang hal Nova kangenin selama di sana itu apa? Yang paling Nova kangenin dari Indonesia? Oh, waktu aku di situ. Pempek sih. Palembang pride sekali ya. Pengen banget makan pempek. Bahkan tuh mimpi pempek tuh kayak 3 kali gitu. Soalnya udah ngidam. Nah, bikin juga tuh nggak ada kan ikan giling. Jadi kayak Oh iya bener sih, nggak ada kan gitu. Mau bikin jadi susah ya. iya. Di Indomie di sana ada ya? Ada. Terus ada semua itu rasa-rasanya. Enggak sih, yang Tertentu kayak ya? rasa original sama kayak soto, kari. Jadi yang umum Yang umum aja gitu. Ada yang mie Acehnya nggak ada. Nggak ada. Cabai hijau mana ada. Tapi nggak nyampe ya ke sana berarti. Enggak, tapi kalau misalnya yang kayak banyak makan Indonesia lain sih, kayak sambal gitu. Oh sambal terasi? ada, ada semua. Sambal burudi itu ada di situ. Oh, Sumpah. jadi kalau Nova kangen makanan Indo tuh pasti beli itu ya? Iya, bener. Untuk makanan di sana sendiri cocok nggak sama lidah Nova? Menyesuaikan sih. Karena Arizona tuh deket sama Meksiko, jadi lebih banyak makanan Meksiko sih yang aku suka. Karena kalau makan Amerika asli tuh nggak ada rasanya, cuman kayak hambar gitu ada doang. Iya. Ya, apalagi kalau di Indonesia kan dominan makan pakai rempah. Indomie di situ tuh aja micinnya nggak berasa banget tuh. Oh, hambar gitu ya? Enggak sih, enggak hambar, tapi kayak kurang aja gitu. Pas gitu ya. Jadi kalau Indominya masih enakan di Indo. Iya benar. Ya harus enakan di Indo. Nah, untuk kan Nova nih udah pulang ke sini nih, kangen nggak sih sama sekolah di sana? Kangen sih, apalagi kan sekolah di Indo tuh susah banget ya. Kalau sekolah di US tuh, kalau menurut aku tuh mudah gitu. Mereka tuh belajarnya pelajaran Indonesia yang waktu kelas 10 sama kelas 9. Jadi aku di situ tuh beneran belajar yang udah aku pelajarin aja gitu. Terus di sini Termasuk Peter banget nih ke situ kan? makanya di sini balik lagi aku ketemu fisika, nggak ngerti. Apalagi kayak setahun udah nggak itu lagi kan. Jadi harus ngulang materi. Gitu. Itu sih yang susahnya ya. Kalau usah pulang ke sini, tapi padahal pelajaran di situ seru-seru banget ya. Iya benar. Pulang ke sini harus menyesuaikan lagi. Soalnya kangen teman-teman juga sih. Kalau pas sebelum pulang di sini ada acara perpisahan gitu nggak sama teman-teman di sana? Atau mereka bikin kayak acara khusus buat Nova nih gitu? Sebenarnya sih nggak ada yang beneran official gitu. Tapi kayak kalau sama teman-teman dekat, aku tuh kayak keluar bareng gitu, kayak makan kan, kayak
bilang kalau ini bakal terakhir kita ketemu. Sedihan. Terus waktu aku kan berangkatnya malam tuh ke airport. Nah mereka tuh dari pagi sampai malam itu di rumah aku, jadi kayak main, sampai dianterin ke bandara waktu itu. Jadi kayak lucu gitu. Ada berapa nih teman-teman yang paling deket banget sama Nova di situ? Atau boleh mention siapa tahu mereka nonton kan? Banyak sih, tapi kalau teman sekolah sendiri itu ada dua friend group sih yang waktu itu. Jadi yang pertama tuh ada 5 orang, yang keduanya ada 4 orang gitu. Oh, jadi kayak kalau di sini kan circle aja. Iya. Tapi aku sebenarnya lebih dekat sama teman-teman pertukaran pelajar lain sih, yang dari negara lain gitu. Oh, jadi di sekolah Nova itu ada berapa siswa nih dari yang negara beda dari Amerika maksud aku? Kalau yang tinggal dan warga asli Amerika sih banyak, yang dari misalnya kayak dari Afrika, dari Meksiko gitu. Tapi kalau misalnya anak pertukaran pelajar cuma aku sendiri. Kenalnya tuh karena ada kayak perkumpulan gitu, anak pertukaran pelajar di Arizona. Jadi kayak kita sering main. Oh, jadi kalian yang pertukaran pelajar dari negara mana-mana itu kumpul gitu ya? Iya. Nah, pas pulang ke sini tuh sempat geger nggak sih sekolah atau teman-teman Nova? Iya, beneran kayak sampai awal-awal tuh kayak ditanya terus kapan pulang, tahun berapa sih gitu, pengen ketemu lagi gitu deh. Berarti Nova pulang sini sempet ngabarin teman-teman dulu nih yang di sini. Iya, beneran ngabarin dulu. Kayak hari pertamaku di sini tuh aja udah main. Pasti dong sudah penasaran. Udah kangen. Nah, oleh-oleh. Iya, itu yang diincar. Lagi oleh-oleh. Nah, kalau kan Nova kan pulang ke sini nih, ada gift tersendiri nggak sih dari sekolah buat apresiasi Nova tuh? Selama belajar di sana. Sertifikat sih, aku dapat sertifikat kayak penghargaan gitu. Aku juga gara-gara kan di situ ada wisuda ya, wisuda yang kayak beneran pakai toga gitu. Waktu itu aku juga di-mention gitu, anak pertukaran pelajar dari ini. Kebetulan aku juga salah satu siswa terbaik waktu itu. Wow, banget. Jadi dapat sertifikat sih dari sekolah. Dapat sertifikat dari sekolah ya. Pasti itu kebanggaan banget nih buat Nova nih. Nah, bicara tentang sertifikat nih, kan Nova pas pendaftarannya itu kan ada seleksi berkas nih. Itu banyak nggak sertifikat yang Nova cantumin untuk ikut seleksi program ini? Sebenarnya nggak banyak banget karena waktu itu lagi COVID kan, jadi nggak banyak kesempatan buat lomba. Jadi kayak cuman 3 kayaknya. Satu tuh sertifikat menang lomba di EA waktu itu. Terus 2-nya Olimpiade. Oh, gila keren banget. Kan Nova kan di situ kan pakai bahasa, pasti sehari-hari pakai bahasa Inggris aja jadi. Coba dong challenge kita berdua. Wah, ngobrol pakai bahasa Inggris, kasih pertanyaan ya. Kita berdua. Topiknya apa nih? Bebas. Apa tuh? Apa ya? Oke. Are you guys hungry? Officially yes. Sangat lapar banget. Karena kan bulan Ramadan puasa, pasti lapar kan? Iya. Apalagi ini udah mau mulai masuk ke buka puasa tuh. Iya, berapa jam lagi? Kangen banget. Boleh nih lagi? Apa ya? Can you tell me about your hobby? Hobi ya? Boleh? Akta dulu atau aku dulu? Aisyah dulu aja. I have a hobby like painting, playing guitar. I love painting so much since I was 8, I think, or 7, because I really like Pablo Picasso. Oh my god. Van Gogh. I really love them so much. That's why That's so cool. What about you? Aku nggak bisa bahasa Inggris sih. Nggak apa-apa, coba aja. Grammar salah aja nggak apa-apa. Kalau aku coba pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa kali. Itu boleh. Kalau aku hobi aku berenang. Berenang, itu bener-bener berenang tuh hobi aku dari dulu. Oh my god. Karena kalau teman-teman aku nggak ada yang bisa berenang, jadi aku termasuk aku juga nggak bisa berenang. Nggak bisa. Aku juga hobi berenang. Bisa tapi bisa. Aku jarang ketemu teman yang bisa berenang.
Jarang banget. Jadi kayak aku kalau mandi kolam nih, itu teman-teman aku nggak ada yang bisa. Jadi aku Mending sendiri ya, padahal aku sendiri. Padahal sih pakai orang kapok-kapok gitu. Padahal deket Ogan ya kan. Bener. Aku juga sebenarnya nggak bisa banget berenang, paling bisa gaya batu. Kayak diam gitu. Kayak batu tenggelam ujung-ujungnya ya. gantian boleh nggak kalau kami nanya, Nova nih yang jawab pakai bahasa Inggris. Boleh. Oh, kita tanyain hobi Nova juga. Nova, do you have a hobby? Yes, I do have a lot of hobbies actually. The thing that I like the most to do is singing and listening to music. Like I listen to music every time. Sometimes when I'm in motorcycle, I have my headset on. And also I like to paint. Oh, paint juga. Yeah, I like to paint a lot, especially during COVID. And I also like to write. I have Medium, if you know it, Medium, like to write. And then I like to change my hobbies a lot because I get bored easily. Oh, itu bisa berubah ternyata hobinya. Katanya tadi kan Nova punya hobi singing nih. Yeah. Coba dong. Sedikit aja. Dikit aja. Lagu favorit Nova gitu apa? Request aja deh, request. Request lagu yang hits akhir-akhir ini apa nih? Apa? Lagu mahal ini ya? Ya kita challenge yang Inggris aja. Inggris. Lagu apa? Ini Die For You. Bisa nggak? Lupa lirik. Yang Nova bisa aja deh. Ya apa? Apa ya? Asalnya happy birthday to you ya. Jangan happy birthday dong. Apa nih? Lagu favorit Nova atau yang biasa Nova dengerin di sana gitu. Banyak sih. Ya salah satu aja. satunya. Dikit aja. Apa ya? Jackson. Aduh malu. Siapa tahu langsung ada yang calling kan buat audisi. Indo aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak boleh. Oh, Indo tapi di Inggris kan agak sulit. Saat ku mulai sayang padamu, ku rasa kita tak akan bisa, hanya ada dalam hayalku bahwa akhirnya kita bersama. Dirimu buat hariku lebih indah. Kamulah yang buatku merasa istimewa. Kamu buatku bermimpi kita selamanya. Kau yang buatku merasa aman dengan diriku. Oh ternyata kau yang buatku bahagia. Oh, tepuk tangan dong buat Nova. Gila, keren banget. Gugup banget. Aduh banget, keringet candu. Nah, Nova selama di sana tuh logat Indonya tuh pernah gak sih keluar Ke bawah. ke bawah gitu? Aku nggak tahu ya. Kalau kata orang tuh aku malah nggak kedengeran gitu logat bahasa Indonya. Oh, jadi kayak bener-bener bahasa pakai bahasa sana gitu ya? Iya mungkin karena aku udah kebiasa denger film sama musik kali ya. Jadi kayak udah ke bawah gitu pronunciation-nya. Berpengaruh banget nih ya yang aktivitas yang Nova biasain sehari-hari di sana. Untuk di situ sendiri kan Nova ikut padus ya? Iya. Pernah nggak perform pakai bahasa Indonesia? Nyanyi gitu ya? Nyanyi bahasa Indonesia gitu. Kalau di sekolah sih enggak, tapi aku waktu itu pernah volunteer gitu, relawan buat ngenalin negara gitu sama anak-anak pertukaran pelajar lain di gereja. Nah waktu itu kita di challenge nyanyi pakai bahasa daerah kita sendiri gitu. Oh, jadi Nova bawain lagu apa sih pas di sana? Indonesia Raya. Enggak sih, enggak pakai kayak itu tuh kayak lagu di situ tapi ditranslatein pakai bahasa kita gitu. Tapi waktu International Education Week itu aku bawain lagu Indonesia Raya sih.
kehidupan mereka. Well, Indonesia Raya ya Nova. Nah, untuk host family-nya sendiri kan di situ pasti tinggal di kompleks gitu ya. Sama tetangga-tetangga situ Nova gimana? Berbaur nggak atau cuman sekolah aja atau main keluar sama teman-teman ini aja atau sama tetangga juga di sana? Orang-orang di situ tuh individualis gitu, jadi kayak kita nggak kenal tetangga kita sendiri, jadi beneran kayak rumahnya tuh terkunci dan nggak pernah terlihat. Oh serius? Jadi kayak benar-benar cuma rumah. Iya. Nggak kelihatan gitu ya? Beneran kayak minding their own business. Pulang-pulang tuh kayak udah malam, jadi kayak lihat mobilnya aja udah gitu. Jadi beda ya sama kita. Iya beda. Kan, kalau di sini komplek pasti rame. Iya. Nggak ibu-ibu, anak-anak pasti rame. Paling kayak pagi-pagi jogging gitu. Kalau rencana studi berikutnya nih, ada nggak rencana Nova buat balik lagi ke sana gitu atau keluar negeri tapi bukan di Amerika Serikat? Awalnya sih pengen, tapi kayak mama tuh orangnya khawatiran banget, jadi kayak aku nggak rela aja sih, nggak tega gitu ninggalinnya lagi. Apalagi kan 4 tahun gitu kan, kalau kuliah lama banget. Jadi kayaknya buat S1 pengen di Indonesia dulu. Mungkin kalau S2 insya Allah dia pengen ngejar ya. Iya. Nah, Nova ini kan mamanya khawatiran banget nih. Nova ada keberapa kalau baru tahu? Anak bungsu kebetulan. Aja. Kira-kira mau lanjut kuliah di sini? Di mana? Pengennya sih di Jawa tuh. Nggak pengen di Unbara? Komunikasi gitu? Promosi ya? Ini kan promosi, bener-bener promosi nih. Pengen keluar gitu, pengen mengeksplor aja. Apa kan dari kelas 1 dari TK 12 di Batu Raja kan? Iya kak. Jadi mau explore keluar lagi. Iya. Daerah. Nah, Nova boleh dong kasih tips buat temen-temen yang siapa tahu nih mau ngikutin jejak Nova kan, atau tertarik nih buat ikut program kayak Nova. Tipsnya tuh beneran kayak cuman pede doang gitu. Kayak lakuin aja, kalau pengen daftar ya daftar gitu. Jangan ragu ya. Jangan ragu, jangan kayak bimbang sama ntar aku ngulang sama adik kelas, takut gitu, atau aku takut nanti dirasisin atau gimana, kan orang tuh baik gitu. Terus kayak sumpah itu tuh kalau udah dijalanin tuh rasanya beneran biasa aja gitu. Justru malah kayak hal-hal buruk itu kita jadiin pelajaran supaya kita jadi lebih baik lagi. Dan juga jangan ragu juga sih buat nanya-nanya sama alumni kalau misalnya mau daftar, karena emang prosesnya tuh panjang banget kan dan ribet dan pasti banyak yang bingung. Jadi kayak jangan lupa nanya dan berani dan just be yourself aja gitu. Bener-bener. Kak Okta sendiri mungkin mau cari program-program S2 nih, beasiswa kali mau di sana. Boleh. Tapi itu tadi aku orangnya nggak bisa nih. Agak homesick ya. Nggak bisa jauh. Apalagi itu 10 bulan ya? Iya 10 bulan. Udah 10 bulan nggak ketemu orang tua. Wah itu agak sulit ya. Video call terus tapi sama mama sama keluarga. Ya. Tapi oh iya, kalau misalnya itu kan 10 bulan nih, kalau mau pulang di antara 3 bulan itu bisa atau emang benar-benar nggak boleh tuh keluar dari 10 bulan itu, harus di sana? Nggak boleh, beneran kayak ada peraturannya banget. Kayak di kontrak gitu ya? Iya. Bahkan banyak peraturan kayak nggak boleh nyetir, nggak boleh keluar negeri gitu. Jadi kalau di sana tuh harusnya disetirin gitu ya? Iya, bahkan kayak naik motor tuh aja nggak boleh. Nggak ada sih motor, nggak boleh gitu. Jadi kalau agak beda ya sama kebiasaan di sini, kemana-mana sendiri juga bisa. Nah, jadi teman-teman itu nih yang tips dari Nova nih, harus percaya diri, terus jadi diri sendiri aja. Terus apalagi tadi jangan lupa nanya sama alumni. Iya, berani. Harus berani juga buat teman-teman yang mau ikut program kayak Nova nih, ikut KLIS. Boleh nih sebagai alumni ya, Nova kasih info-info nih nanti. Kalian bisa kontak Nova, nama Instagramnya apa Nova? @Nova. A-nya 2. Nova A-nya 2. Ingat ya teman-teman, A-nya 2. Iya. Jadi makasih nih Nova udah ikut kita ngobrol-ngobrol bareng di podcast komunikasi. Terima kasih juga. Makasih ya untuk waktunya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol banyak lah. Iya. Iya. Jadi
Itu teman-teman, edisi podcast kita kali ini bersama bintang tamu cantik kita Nova yang punya segudang prestasinya. Terima kasih Nova ya. Makasih. Buat teman-teman yang nonton episode podcast kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah, komunikasi.